Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang materi statistika. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dan mengucapkan basmalah. Baiklah, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak slide yang Ibu tayangkan di bawah berikut ini. Statistik, seperti yang telah kalian ketahui, kita melanjutkan materi tentang statistika, materi yang telah sebelumnya dipelajari pada kelas 11. Nah, untuk hari ini kita mempelajari tentang statistik ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Unsur-unsur dalam statistika ukuran penyebaran data yang pertama, jangkauan atau disebut juga dengan range. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan X max dikurang X min. Perhatikan contoh berikut. Tentukan rank dari data 10, 6, 8, 2, dan 4. Berdasarkan rumus R sama dengan X maksimum dikurang X minimum, maka dapat diketahui data nilai tertinggi dikurangi data nilai terendah, yaitu 10 kurang 2 sama dengan 8. Berikutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dan sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Simpangan rata-rata mencakup untuk yang pertama data tunggal. Dirumuskan sebagai berikut. Untuk bisa memahami rumus simpangan rata-rata data tunggal, perhatikan contoh berikut. Nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, berdasarkan rumus untuk menentukan simpangan rata-rata adalah X, yaitu rata-rata. Jumlah dari semua bilangan dibagi 6, didapatlah rata-ratanya 6. Maka simpangan rata-rata untuk data tunggal tersebut adalah setiap data dikurangkan dengan hasil rata-rata data tersebut, kemudian dibagi 6 kembali, maka didapatlah simpangan rata-rata sebesar 1,33. Berikutnya untuk data berbobot atau data berkelompok. Dirumuskan sebagai berikut. X adalah data KI sebagai contoh, perhatikan, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Diberikan tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Untuk frekuensi banyaknya data ukuran interval 3-5 ada 2, 6-8 ada 4, dan seterusnya. Maka jumlah frekuensinya adalah 20. Untuk X adalah nilai tengah data, yaitu antara 3-5 nilai tengahnya adalah 4, 6-8 nilai tengahnya 7, dan seterusnya. Dari data tersebut maka dapat kita hitung simpangan rata-rata untuk data berkelompok dengan cara menambahkan tabel 3 kolom, kemudian memasukkan unsur F kali X, yaitu frekuensi dikalikan X, masing-masing hasilnya diperoleh, yaitu 2 dikali 4, 8, 4 kali 7 hasilnya 28, dan seterusnya.
sedangkan jumlah perkalian F kali X nya adalah 194. Kemudian untuk kolom berikutnya adalah menentukan rata-rata, yaitu 194 dibagi 20 didapatlah 9,7. Maka nilai mutlak dari data X dikurangi rata-rata dapatlah 5,7, yaitu X 4 dikurangi 9,7 didapatlah 5,7. Berikutnya X untuk nilai 7 dikurangi 9,7 didapatlah 2,7, dan seterusnya. Untuk harga mutlak nilai yang seharusnya negatif maka akan menjadi positif. Berikutnya adalah frekuensi dikalikan nilai harga mutlak pada kolom sebelumnya. Maka 4 dikalikan 5,7 didapatlah 11,4. Berikutnya 28 dikalikan harga mutlak 2,7 didapatlah 10,8, dan seterusnya. Maka hasil jumlah keseluruhannya adalah 44,4. Didapatlah simpangan rata-rata dengan rumus 44,4 dibagi 20 untuk frekuensinya, maka didapatlah simpangan rata-ratanya 2,22. Bagaimana, bisa dipahami? Kita lanjut. Yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau disingkat dengan S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Untuk data tunggal, S dirumuskan sebagai berikut. Perhatikan contoh berikut. Tentukan simpangan baku dari 5 data berikut: 2, 3, 5, 8, dan 7. Langkah pertama adalah mencari rata-rata atau mean. Seperti biasa, kita jumlahkan dibagi banyaknya data, maka didapatlah 5. Kemudian kita buat tabel distribusi frekuensi, di mana data tersebut yaitu sebagai X. Kemudian kita hitung nilai X dikurangi rata-rata tersebut, didapatlah negatif 3. Nah, ini berbeda dengan simpangan rata-rata tadi ya. Dia tetap bernilai negatif. Kemudian 3 dikurangi 5 negatif 2, kemudian 5 dikurangi 5 0, kemudian 8 dikurangi 5 3, dan selanjutnya 7 dikurangi 3 dikurangi 5 2 ya. Berikutnya untuk kolom terakhir, yaitu kuadrat dari hasil pengurangan data dengan rata-rata data tersebut. Maka kalau kita kuadratkan, pasti negatif akan menjadi positif. Negatif 3 kuadrat 9, negatif 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0, 3 kuadrat 9 kembali, 2 kuadrat 4. Maka jumlahnya dari kuadrat hasil pengurangan tersebut adalah 26. Maka didapatlah simpangan baku dari rumus untuk data tunggal tersebut adalah akar 26 dibagi 5. Untuk akar tersebut tidak bisa kita gunakan penyederhanaan, maka harus merasionalkan penyebut seperti pelajaran kelas 10 yang telah lalu. Maka hasil akhirnya adalah 5,2. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kalian coba baca kembali slide dan referensi lainnya untuk ukuran penyebaran data yang ketiga tentang simpangan baku.
Berikutnya data berbobot atau berkelompok. Dirumuskan sebagai berikut. Sebagai contoh, diberikan suatu data, tentukan standar deviasi dari data berikut. Untuk penyelesaiannya dilakukan seperti ini. Sekali lagi, ditambahkan data pada tabel frekuensi tersebut, yaitu 3 kolom dengan isian sebagai berikut. Untuk menentukan nilai-nilai ini, yang pertama adalah masing-masing dikuadratkan untuk data X. X sudah diketahui bahwa nilai tengah data dari 3 sampai 5. Kemudian Fx artinya frekuensi dikalikan X. Frekuensi dikalikan data tersebut, 2 dikali 4, 8. Sedangkan Fx kuadrat ini adalah frekuensi dikalikan X kuadrat. X dulu yang dikuadratkan. X dikuadratkan di sini adalah X4 dikuadratkan 16 dikalikan frekuensi 2, maka didapatlah 32. Demikian seterusnya untuk kolom baris terakhir. Maka didapatlah masing-masing jumlah dari kolom tersebut. Maka dapat kita peroleh simpangan baku untuk data berkelompok adalah tinggal memasukkan nilai berdasarkan data tabel distribusi frekuensi yang telah kita kalkulasi. Demikian materi hari ini, Ibu rasa cukup.